Oke guys, kembali lagi bersama saya Diki Hasbi dan di samping saya sudah ada Nur Salim. ya, 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 kita kenalan dulu. baik. Ya, Mas Salim ini Hmm, perlu diketahui bahwa Mas Salim saya sebutnya Mas aja ya. boleh. Ya, Jadi Mas Salim ini adalah ketua HMPS Magister Manajemen Dakwah. Gitu. ya, Boleh diperkenalkan lebih jelas? ya, boleh. Siap. Oke, sebelumnya kawan-kawan di sini saya Nur Salim. Eh, saya diamanahi sebagai ketua di HMPS Magister Manajemen Dakwah di UIN Jakarta. Nah, nanti akan kita bincang-bincang banyak. Ya, Silakan Mas Diki. ada hal penting yang perlu ditanyakan sebetulnya. Apa itu? Yang pertama itu mengapa nih Mas Salim ini sebagai ketua HMPS Magister Manajemen Dakwah, tentunya ada hal yang paling penting untuk ditanyakan, Hmm, yaitu kenapa Mas Salim nih setelah S1 hmm. memilih S2 jurusan manajemen dakwah. Kenapa tuh? Oke, baik. Di sini memang kenapa kita atau saya itu memilih untuk melanjutkan setelah S1 di manajemen dakwah, kemudian melanjutkan di S2 manajemen dakwah. Yang pertama, apa ya? Karena ada dorongan atau dorongan dari orang tua. Itu yang pertama, supaya ada keberlangsungan nantinya, tidak berhenti di S1. Itu harapannya. Kemudian saya juga dorongan dari diri sendiri, Mas. Terkait bagaimana manajemen dakwah ini adalah apa namanya? Di periode saya di waktu di S1 itu memang jurusan yang baru. Hmm. Jurusan yang baru artinya masih perlu didalami lagi apakah manajemen dakwah ini membahas tentang kegiatan atau seputar lingkup dakwah saja atau ada yang lebih nih. Karena kalau kita dalami lagi bahwa manajemen ini kan memang ilmu yang dibahas atau ilmu yang membahas terkait manajerial. Nah, kemudian dikorelasikan dengan dakwah. Saya ingin tahu tuh bagaimana manajemen dakwah ini sejauh mana sih lingkupnya, kan begitu. Iya, iya. Itu yang kedua. BTW sebelum lanjut, Apa? S1-nya dulu di Oh mana? iya. Oke, S1 di dulu saya alumni masih IAIN Salatiga. Nah, Iya, sekarang iya, menjadi oke. UIN Salatiga di situ. Nah, tidak banyak waktu itu satu angkatan saya karena memang baru ya, jurusan baru yang baru dibuka, kemudian dilanjutkan dengan banyak yang mendaftar adik tingkat saya. Itu. Oke, kemudian selanjutnya apa nih Mas? Yang kedua. Yang yang kedua, karena saya lihat itu belum banyak yang tenaga pengajar di fakultas tersebut. Kebanyakan masih dari pendidikan, kemudian dari alumni dari Fuadah, kebanyakan dari Hmm. situ. Oke. Ini kita kan sudah 1 semester berlangsung ya Mas Mm-mm. ya. Bagaimana respon Mas Salim terhadap perkuliahan di Magister Manajemen Dakwah itu sendiri? Untuk kesan pertama memang ini ya, kita masih belum ada contoh dari kakak kelas ya, karena kita akan angkatan pertama. Yang jelas banyak yang kita jumpai itu masih dalam apa ya, proses menjajaki artinya sejauh mana manajemen dakwah ini di dalam implementasinya di entah itu di akademisi maupun di lembaga-lembaga yang kaitannya dengan manajemen dakwah. Iya. Itu ya kesannya ya pertama merasakan hal yang berbeda karena di jenjang S1 itu ya hanya sebatas teman-teman yang saya kira pemikiran dari konsep berpikirnya saya kira masih satu
arah begitu. Maksudnya satu sumber. Belum ketika S2 ini memang ada perbedaan di mana kita dari berbagai lulusan S1 di Iya, situ, betul. meskipun jurusannya manajemen dakwah, tetapi saya temui ada keragaman metode atau konsentrasi di situ. Iya, iya. Nah, Kemudian hal pertama yang memang menjadi perbedaan yang signifikan itu terletak pada apanya itu, Mas? Tadi yang disebutkan kan ada arah yang berbeda, cara pikir yang berbeda, kemudian apalagi yang begitu signifikan yang dirasakan oleh Mas Halim sendiri? yang jelas perbedaan yang paling terlihat itu pada apa namanya ranah implementasi kita. Makanya di S2 ini kan orientasinya mau kemana nih? Mau ke lembaga secara praktis atau nantinya akan kembali atau menjadi tenaga pengajar, praktisi atau akademisi kan gitu. Meskipun dari berbagai apa namanya mahasiswa yang kuliah di S2 itu ada yang orientasinya itu untuk mengajar di perguruan tinggi, ada juga yang memang mengembangkan lembaga-lembaga atau membuat lembaga baru, begitu filantropi misalkan. Nah yang jelas ada sebuah keberanian kalau S2 kan, ada sebuah keberanian untuk mencoba hal yang baru. Kalau di S1 yang saya alami itu ya memang hanya sebatas memahami teori-teori saja. Kalau S2 saya rasa saya lihat juga teman-teman banyak yang tertarik itu di kelembagaan, kemudian membentuk apa namanya komunitas volunteer itu bisa. Kemudian juga memberikan apa namanya semacam semangat baru dengan tenaga pengajar. Betul. yang bergerak secara profesional di apa namanya lembaga-lembaga ataupun memang para pengajar yang ada di S2 ini ya sudah ahli lah gitu, ahli di manajemen dakwah. Ya, ya. Jadi kedepannya kira-kira Mas Salim ini dan umumnya secara keseluruhan untuk teman-teman magister manajemen dakwah, harapannya kira-kira kedepannya itu seperti apa? Apakah ingin mencetak tadi akademisi, dosen-dosen nanti yang akan mengisi dosen-dosen di S1-nya, atau lebih cenderung kemana kalau Mas Salim melihat? Ya kita selama di dalam kelas perkuliahan terus di luar kelas diskusi-diskusi yang sering kita lakukan ya ada sebagian yang memang dia ingin kembali ke apa namanya ke daerah untuk apa namanya melanjutkan atau melanjutkan estafet ini apa kepengajaran tenaga pengajar di kampusnya yang dulu S1. Nah, kemudian ada juga yang memang orientasinya ya untuk tadi yang saya sampaikan untuk membuat entah itu bisa membuat lembaga atau mengelola sebuah lembaga Islam tentunya. Nah, maka di angkatan pertama ini memang masih proses apa namanya mencari kira-kira kemana kita akan bergerak selanjutnya. Tapi yang jelas untuk teman-teman ada sebagian yang saya ajak ngobrol itu dia lebih senang ke akademis. Akademis artinya mungkin kemungkinan besar dia akan kembali ke kampus untuk menjadi tenaga pengajar. Dan saya kira itu nggak masalah kan. Justru akan memperkuat atau memberikan hal yang secara apa namanya kapasitas itu lebih kuat di kampus atau di kampus masing-masing. Ketika nanti setelah S2 lulus kembali ke daerah, kembali ke kampus yang S1-nya dulu. Nah, tentunya nanti akan menjadikan apa ya? Lebih kuat lagi di manajemen dakwah itu karena linear kan begitu. Kalau begitu, ini cukup menarik pembahasannya. Kira-kira untuk tahun depan ya, tahun ajaran baru ke depan,
peluang mahasiswa baru untuk ikut melanjutkan ke jenjang S2 Magister Manajemen Dakwah itu kira-kira banyak atau bahkan banyak yang tidak berminat, sebaliknya gitu? Ya, ya itu apa ya? Karena S2 ini kan tadi yang saya sampaikan harus ada dorongan dari diri sendiri itu yang pertama. Kalau ada dorongan dari diri sendiri, kemudian bisa apa namanya disupport dari orang tua. Karena begini, Mas Diki, kebanyakan dari daerah itu belum tahu tuh kondisi yang ada di UIN Jakarta kan. Betul. Ada mereka yang memang sudah memiliki saudara yang ada di Jakarta. Nah, itu mungkin barangkali akan lebih mudah untuk apa namanya? Dia lebih nyaman Ya. ketika misalkan kok Mas Diki belum ada dari daerah, belum pernah ke Jakarta, misalkan saya nih dari Salatiga, belum ada kenalan di Jakarta kan, takut otomatis kan takut karena di sana belum ada kenalan, nah dan seterusnya. Nah saya kira setelah periode kita ini mungkin akan banyak lagi yang mendaftar. Karena apa? Oh di sana ada kakak kelas Betul. kalian gitu Iya. di sana. Nah nanti biar ada yang ngarahin dan seterusnya itu. Ya. Tapi untuk apa namanya banyak dan tidaknya mahasiswa ini kan itu kebijakan kampus. Betul. Bagaimana nanti bentuk seleksi, apakah berapa kuota yang diterima kan begitu. Ya. Meskipun banyak yang mendaftar, tetapi dari kampus membatasi karena S2 ini apa namanya tidak seperti S1, dia lebih ke kualitas kan begitu, kualitas mahasiswa, artinya ideal kelas dan seterusnya. Ini tentunya sangat panjang kalau kita diskusikan gitu. Yang jelas kalau dari segi sosialisasi akan lebih mudah gitu. Ya, betul, saya setuju, Mas. Ya, banyak pembahasan sebetulnya, Mas. Tapi kita melihat durasi waktu juga. Betul. Iya. Boleh lah. Jadi nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan undang juga pihak jurusan, prodi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan kampus untuk penerimaan mahasiswa dan lain sebagainya. Iya. Oke, Mas. Barangkali ada statement penutup dari perbincangan kita. Iya, yang jelas untuk apa namanya kawan-kawan mungkin yang menonton atau yang khususnya para manajemen dakwah yang selesai di S1, tidak ada salahnya kita mencoba apa namanya istilahnya berkompetisi di apa namanya di S2. Selain dari memberikan motivasi pada diri kita sendiri, juga tentunya akan ada hal yang baru yang akan kita temui. Itu di situ. Tapi yang lebih penting adalah semakin kita mencoba di bidang yang memang kita minati, tentunya akan lebih meningkatkan kapasitas atau kualitas diri kita sendiri. Yang jelas itu, yang penting apapun keputusan yang dilakukan itu benar-benar memang niatnya adalah untuk apa namanya untuk memberikan kontribusi untuk entah diri kita maupun orang lain. Itu yang terpenting. Oke, ini keren sekali. Jadi intinya lanjutkan untuk jenjang perkuliahan dan banyak peluang-peluang tentunya di Magister Manajemen Dakwah. Oke, barangkali itu dulu dari sesi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti tonton selanjutnya di acara kita. Oke, acara apa, Mas, namanya? Acaranya adalah bincang-bincang seputar manajemen dakwah. Oke.